dari, tapi kan itu seharusnya ada desainnya dulu, nanti dari desain keluar gambar teknisnya, ada yang dari gambar teknis biasanya digambar lagi ke 3D untuk BIM-nya. Ya, kalau nggak salah, nggak ada informasi tulangan ya. Sebenarnya eh, nggak perlu digambar tulangannya karena yang diminta potongan bukan detail tulangan. Nah, kalau potongan nanti digambar tulangannya terlalu rumit, nanti ada sendiri untuk detail penulangan. Ini denahnya ada yang beberapa dikonversi dari PDF, saya tidak rekomend. Jadi tidak tahu nanti apa ini saya nilai atau mau direvisi. Nah, mintanya gimana? Kalau tidak ada jawab ya saya nilai aja langsung. Permisi Pak, mohon izin jawab Pak. Ya, Pengumpulannya kemarin 2 file lah Pak ya, PDF sama DWG Pak. ya seharusnya PDF sama DWG. Saya mau cek DWG-nya juga. Baik Pak, terima kasih Pak. Berarti langsung saya nilai ya. Walaupun ada yang dimensi tidak proporsional dan lain sebagainya, saya tidak tahu ini. Ya, karena tidak ada yang merespon, berarti saya langsung nilai aja. Ini sih Pak, izin masuk Pak. Gimana? Kalau dari saya sendiri ya Pak, kayaknya saya belum proporsional sebenarnya Pak. Ya, sepakatan dengan teman-teman yang saya kembalikan terus di resubmit lagi atau ya sudah ini aja saya nilai, jadi nggak usah bikin lagi, tinggal pilihannya itu aja. Baik Pak, mungkin untuk kesepakatan mungkin kasih waktu 10 atau 5 menit Pak buat kita voting di grup, nanti saya beritahu ke Bapak hasilnya Pak. Ya. Baik Pak, terima kasih. Sebenarnya kalau hanya gambar seperti ini dan ukuran kertas A3 itu jadikan satu lembar ya tidak apa-apa. Kan lebih bagus karena menunjukkan posisi potongnya di mana, terus potongannya yang mana. Ada yang beberapa mungkin eh,
yang masih kurang tepat ya untuk apa? Izin masuk, Pak. Ya, Setelah tadi kita udah beberapa kali anak udah rembukan di grup, kemungkinan diulang, Pak. Karena banyak juga selain dari saya yang memang ada beberapa yang masih belum pakai layout, ada beberapa yang AutoCAD-nya crack, jadi takutnya nggak bisa dibuka dan lain-lain, Pak. ya minta berapa lama submitnya? Izin, Pak. Mungkin jika hari Minggu, bagaimana, Pak? Hari Minggu Ingat ada besok, beberapa teman-teman yang AutoCAD-nya itu harus diinstal ulang lagi, Pak. minggu besok apa minggu depan? Jika minggu depan nggak apa-apa, Pak, kami juga bersedia, Pak, minggu depan. Kalau dari Bapak sendiri seperti apa, Pak? Ya, nggak apa-apa, kesepakatan kalian. Oh, kesempatan kami mungkin minggu depan, Pak. Ya, minggu depan ya. Iya. Berarti minggu depan tanggal 16 November, Pak. Ya, Baik, Pak. Terima kasih, nah Pak. ini ya contohnya kalau ini kalau dipotong sebenarnya kan kalau dilihat dari depan kan ya sudah, karena baloknya itu akan ada terus, mau dipotong di sini ya nanti bentuknya dari depan ya seperti ini, harus ada platnya, dan ini tidak putus-putus. Kalau putus berarti kan di belakangnya ini kan, karena nah ini kalau dilihat ini dipotong di sini misalkan, ini kan masih ada baloknya, berarti ya tetap kelihatannya seperti ini dari depan baloknya, tetap ada garisnya. Tulangannya nggak digambar nggak apa-apa karena memang belum untuk tulangan. Kan ya maksudnya ya. Nah ini kalau dipotong di tengah pun, misalkan dipotong di sini ya, potong di sini misalkan dipotong, kita lihat dari depan, ya kan tetap ada ini loh. Nah ini kan tetap seperti ini karena dia kan monolit ya, dicor jadi satu, tetap dari depan ya gambarnya ya kotaknya gini, bukan ada yang gini. Nah yang ini itu interpretasinya banyak. Jadi kalau misalkan digambar seperti ini berarti kan anggaplah potongannya samping seperti itu ya. Berarti karena ini ada garis kotak gini, berarti kemungkinan ini ada dua, ada gitu maju. Makanya setiap garis itu ada artinya untuk gambar teknik. Jadi kalau salah gambarnya yang seharusnya seperti ini, digambar seperti ini, kemungkinan berarti ini kan ada kotakannya lagi. Kotak ini kan berarti ada sesuatunya. Ya, kemungkinan ini maju seperti ini. Nah, itu interpretasinya nanti seperti itu. Nah, itu yang penting. Kenapa saya minta tugasnya motong dan ini supaya interpretasinya sama. Nah, nanti sebenarnya ini tidak ada ini. 3D ini tidak ada ini. 3D ini tidak ada ini. Kalau kerja ya. Yang ada ya DNA, potongan. Nah, ini nanti ya dulu kan tidak ada. Sekarang kan sudah pakai BIM 3 dimensi ya. Nah, cuma tapi misalkan kalian jadi structural engineer, dari gambar kalian ini yang akan diterjemahkan oleh timnya. Jadi 3 dimensi seperti ini. Namanya apa?
Kalau yang panjang baja, ulangan stoppernya itu jangan sampai ke bawah, kepanjangan, kira mungkin 2 meter, belum dihitung ya, nanti kan harus ada kontrolnya. Ya, anggaplah dari tiangnya mungkin 2 meter, kalau sampai full ke bawah seperti itu. Cuma 1 meter, nanti ini tergantung hitungannya, kita emang belum hitung. Tapi sebenarnya kan tidak diminta di sini, jadi nggak usah. Kalau potongnya pas di tengah, berarti tiang panjangnya kan tidak terpotong, dia hanya terlihat saja. Ya, terlihat ada dibuat seperti ini misalkan. Cuma supaya kita tahu ini silinder, ada yang isi, ada aksirannya. Jadi dari rapat semakin renggang, ya aksirannya dari rapat, renggang, akan seperti itu. Untuk menunjukkan, jadi kalau misalkan ada tidak digambar full seluruhnya, nanti ya ini kan belum, ini kan pendek, tapi kalau realnya kan kemungkinan yang panjangnya akan sampai masuk lagi ke bawah, tergantung hitungan dan tanah dasarnya. Nah, sampai bawah itu ini terlalu panjang misalkan sampai 50 meter misalkan, nggak apa-apa, ini bisa dipotong. Ya, yang namanya ada potongannya. Jadi, nah tetap harus ada kontrolnya. Jadi kita gambar teknis itu yang penting adalah informasinya. Akan ini elevasi berapa, ini di elevasi berapa. Jadi walaupun panjangnya ini misalkan 50 meter, tapi yang tergambar itu hanya 10 meter, orang tahu tetap. Karena dari elevasi, orang tahu bahwa maksudnya ini akan sampai 10 meter misalkan dari tanah dasar. Nah, seperti itu yang penting nanti. Jadi kalau sudah ada potongannya, diberitahu ini apa ini, pelat misalkan. Kalau apa, di sini balok misalkan, dimensi apa, seperti di bawahnya ada misalkan cap, dimensi apa, terus yang panjang, batu beton, diameter, kira-kira seperti itu. Kalau di gambar denah diberikan apa penanda kolom dan baris, ya ini kan cuma baru 6 tiang ya, tapi realnya kan kemungkinan nanti terutama misalkan jembatan, jalan tol, misalkan jalan tolnya on pile karena dasarnya sangat jelek, itu perlu on pile. Jadi berarti supaya tidak tertukar karena kemungkinan spesifikasi ininya beda, dia akan memberikan penomoran untuk grid-nya. Penomoran grid nanti di sini diisi, di potongan juga diisi ini grid berapa ini. Ini grid berapa? Ini grid berapa? Kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan mungkin yang kurang jelas? Nah, nanti garis-garis ya. Belum, saya baru lihat tadi. Kan deadline-nya baru apa nih? Karena salahnya mirip-mirip, ya nggak salah ya. Jadi gambar kan nggak salah. Ya ini tadi yang saya jelaskan ini, saya baru lihat sekilas ada beberapa yang saya temukan seperti itu. Saya belum sempat saya cek di satu-satu. Nah, satu lagi, cek ketebalan garis ya, terutama untuk garis yang bukan
garis bangunan, misalkan garis dimensi, itu setelah diekspor kan kelihatan. Jadi kalau bagi kalian rasanya kok masih sama tebelnya, masih membingungkan, ya apa namanya, dimensinya dikecilkan lagi skala garisnya untuk yang tebalan garis, untuk yang eh, garis dimensi dan garis keterangan. Lalu misalkan supaya agak beda sedikit, warnanya saya bedakan supaya terlihat lebih berbeda ya. Tidak apa-apa, tapi dipilih nanti warna yang gelap, jangan warna yang terang. Misalkan hitam, dimensinya pakai biru tua, tidak masalah kalau saya. Jadi kalau tapi jangan pakai warna yang terang, karena pakai warna terang, ya kita nggak tahu nanti ya. Walaupun sekarang sudah pakai BIM dan lain sebagainya, tapi kan kadang di set misalkan yang remote gitu nggak ada internet, nggak ada komputer, kan tetap gambarnya kan harus di print, mungkin di print terus di copy dan lain sebagainya. Nah itu kan tetap hitam putih. Nah itu prinsipnya seperti itu sebenarnya. Jadi ketika di fotokopi itu garisnya nggak hilang. Kalau pakai garis warna kuning misalkan hilang pasti. Jadi misalkan garisnya yang warna gelap. Nah itu satu. Kira ada yang mau ditanyakan? Maksudnya kalau ada yang masih ragu-ragu nggak apa-apa ditanya sekarang. Ya terus Masih, terang Pak. belum. Izin bertanya, Ya. Pak. Untuk masih bingung ini, Pak, kapan harus pakai garis tanpa putus-putus, kapan putus-putus, Pak? Nah, garis putus-putus biasanya kalau ada sesuatu di belakangnya yang ingin ditunjukkan. Misalkan ya, misalkan kita punya tembok penahan tanah seperti ini misalkan. Ini potongnya ini diuruk misalkan. Ini ada galian, ini diuruk misalkan. Jadi kalau kita gambar denah dari atas, ini kan nggak kelihatan ini. Tapi itu penting. Jadi kalau kita misalkan dari denahnya ya, nah ini kan misalkan denah gambar anu. Tapi kan kalau dari atas kan misalkan dari atas ya potongannya apa denahnya. Nah ini kan kelihatan ini berarti ya garisnya lurus. Garis ini kan kelihatan ini berarti lurus. Ini juga kelihatan ini lurus. Nah ini kan di bawah tanah. Nah, ini putus-putus ini. Ini juga di bawah tanah. Ini putus-putus. Ini kelihatan dari atasnya. Ya walaupun kebalik ya, kan kita punya denah dulu baru potongan. Tapi ya dari dalam proses desain yang dianalisa ya potongannya dulu. Yang dihitung kan potongannya nanti. Kuat enggak nahan beban tanah misalkan. Kuat apa enggak. Yang gambar, kita kan sudah tahu bentuknya seperti apa. Nah, itu tadi, jadi kalau Oh, baik, Pak. Pak, berarti kalau itu, Pak, kalau misal kita menggambar rencana fondasi untuk batu kali itu, Pak, itu kan bentuknya trapesium ya, Pak. Nah, itu yang sebelah luar itu terus diputus-putus atau tetap garis lurus, Pak? nah itu ini, kalau dia detail fondasi, berarti asumsinya kan tanahnya nggak ada. Jadi agak beda sedikit memang. Karena ketika gambar denah fondasi, dianggap itu bukan yang ini, dianggap belum diuruk. Makanya garisnya lurus. Biasanya ini keluarnya di denah. Kalau gambarnya namanya, kalau gambarnya kita punya satu denah full gitu ya. Jadi kalau misalkan seperti ini kan jarang yang punya denah kayak rumah ya. Jadi biasanya dia akan ini sungainya gitu, kita mau normalisasi pasang tembok penahan, sungainya yang merah ini misalkan bagian sungai yang existing ya, kita mau pasang tembok penahan tanah di sini. Nah ini yang nanti
Maka segmennya segini misalkan. Ini nanti di petanya kelihatan akan putus-putus. Tapi kalau kita sudah bicara bangunannya ini saja, ya dia sudah nggak di overlay dengan denah, biasanya digambar yang berbuat detail ya. Jadi gambar baru semua karena dia kan ada tanahnya. Nah ini karena ini ada kemiringan, biasanya ada apa, menunjukkan busuk ya. Ini yang segmennya apa? Segmennya pendek gitu ya. Di atas ini ada. Jadi tahu bahwa ini miring. Dari sini ke sini itu miring. Nah kira-kira seperti itu. Nanti yang dipotong biasanya yang ini, yang detailnya. Bukan ini biasanya di denah. Kalau ini dipotong ya keluar seperti ini berarti nanti. Potongannya tipikal misalnya. Setelah itu ada tulangannya. Ya seperti itu. Iya, Pak. Kalau panjang dia pakai skena. Kalau terlalu panjang ini biasanya nggak digambar ya. Nggak digambar terlalu kecil. Karena nggak mungkin terlalu kecil ya. Buat apa digambar detail? Ya, kalau dia eh, sungai gitu misalkan sungainya misalkan panjang gitu ya. Kalau sungainya panjang seperti ini. Kalau seperti itu, nanti yang dibuat adalah ini bukan garis bangunan tapi ini garis itu misalnya. Warna beda ya, kalau nggak bisa kemiringan. Lalu dia ada PSDA ini yang dibuat lebih detail. Misalkan di sini cuma diisi garis agak tebal gitu ya. Itu menunjukkan bahwa ini adalah ada legenda gitu. Ini adalah si perkuatan misalkan. Nanti yang digambar STA-nya, STA 0 plus 000 misalkan. Digambar potongannya seperti apa, lainnya misalkan sudah perkuatan seperti karena di sini nggak diperkuat ya, di gambar natural aja. Nah ini kelihatan di sini. Ini kebalik ya, ini harusnya di sini. Karena ngeliatnya di sini. Atau hilir, matanya seperti ini. Kita di kanan. Kira-kira seperti itu. Ya kita nggak mungkin nuntut supaya bisa semua di mata kuliah ini ya. Ini kan masih semester 3. Jadi di pengenalan aja sebenarnya. Jadi kita hanya pengenalan karena nanti elemen-elemen ini lebih detail nanti ketika sudah ada kuliahnya. Cara hitung kekuatannya seperti apa, bentuknya seperti apa. Nah itu nanti yang setidaknya kalian harus bisa baca gambar dulu, terus nanti dari gambar dua dimensi potongannya seperti apa dan lain sebagainya. Ada lagi untuk tugasnya? Cukup ya? Izin Ada langsung bertanya, aja. Pak. Ya. Ya Pak, mungkin izin memastikan Pak, untuk di tugas kami kan potongannya itu tepat di sumbu asnya itu Pak ya, filenya itu Pak ya. Berarti memotong balok melintang, memanjang sama tiang panjangnya. Apa itu gambarnya dibuat ada kotak-kotak untuk setiap baloknya, apa dibuat gabung semua Pak?
Kalau baloknya kan sebenarnya ya kalau di gambar ini ya nggak kelihatan ya kalau pas di tengah. Cuma kalau di gambar seperti itu berarti nggak menunjukkan lokasi baloknya nanti. Digeser dikit aja potongannya ke maju supaya nggak motong tiang panjang. Sebenarnya bisa motong seperti itu. Nanti yang ingin ditunjukkan itu adalah detailnya tiang panjang, stoppernya sampai berapa dan lain sebagainya. Yang kemarin salah masang berarti. Jadi dia agak dimajukan aja, agak digeser-geser sedikit supaya motongnya nggak pas di yang panjang, karena kita kan nggak tahu, belum ada penjelasan stoppernya sampai di mana. Tapi kalau yang panjang baja ini bawahnya akan tetap follow, jadi tetap seperti itu. Tapi untuk nyambungkan dengan file cap biasanya dia ada tulangannya itu yang spiral itu. Nah ini spiral. Tulangan ini nanti ya dicor barengan dengan file cap-nya. Stoppernya sampai di mana. Ya, lokatannya. Nah, ini kita kan belum belajar, jadi tidak bisa digambar. Ya, dimajukan aja ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Yang penting itu nanti itu tadi keterangannya seperti apa. Jadi jangan hanya potongan itu, nggak ada ceritanya, ya orang nanti akan bingung juga. Nah, itu yang penting. Untuk dimensi balok di potongan, misalnya potongan yang kita buat itu ya, biasanya nggak ditunjukkan detail ini berapa, terlalu kecil. Jadi hanya dikasih keterangan aja. Nanti di potongan bisa juga diisi lingkaran seperti ini. Detail misalnya. Nanti baru digambar detail A-nya. Itu balok dengan dimensi berapa, perlu ada tulangannya dan lain sebagainya. Tapi tidak sampai sini tugas. Itu ya. Kalau gitu, jadi untuk yang masalah CAD keterampilan memakai CAD kita nanti hand on aja, langsung seperti ini dari tugas saja. Jadi di kuliahnya mungkin saya lebih banyak pengenalan kira-kira bentuk bangunan yang kita hadapi itu apa, karena kan materinya yang sampai rumah ya, tapi sebenarnya selain itu kan banyak bangunan yang sipil yang komponen-komponennya mungkin ya agak asing. Tapi nanti bisa, ini hanya pengenalan, nanti sambil ngerjakan untuk kuliah semester selanjutnya bisa diingat-ingat lagi kira-kira ini komponen ini seperti ini. Jadi ini materinya Pak bagus ya. Jadi kalau kita lihat ini CPL yang lama, CPL yang baru memang belum. Jadi kira-kira bangunan yang nanti perlu kita pelajari S1 di sini itulah jembatan ada tugasnya sendiri. Ya, mungkin nanti kapan-kapan jembatan kita lihat komponennya apa. Lalu gedung ini mirip rumah, tapi nanti balok kolomnya tidak pakai sepraktis yang kalian kerjakan ya. Kita kan sekarang kolomnya kolom praktis. Rumah 3 lantai juga sudah mengikuti mirip gedung lah. 2 lantai juga sudah seperti gedung. Kita ada bangunan bendung dan bangunan irigasi. Kalau bendungan itu nanti kalau ada yang mau TA bendungan baru belajar bendungan.
walaupun ada kuliahnya tapi bukan CPL wajib. Jadi hanya sampai bendung dan bangunan irigasi. Jadi bedanya bendung dan bendungan. Jadi kalau bendung, dia tugasnya hanya membendung air. Jadi tidak ada fungsi tampungan. Kalau bendungan itu ada genangannya, jadi ada kolamnya. Itu bedanya bendung dan bendungan. Kalau drainase kawasan, jadi ada bangunan sungai dan pantai, ini ada jalan raya. Nah, jalan ini nanti dia lebih ke geometris, standar-standar geometris dan perkuatan. Jadi fondasi jalannya seperti apa, perkerasannya seberapa, lalu yang penting juga sebenarnya nanti desainnya adalah ke arah geometris jalan. Misalkan untuk miringan nanjak turun itu ada aturannya, jadi nggak boleh langsung tiba-tiba menanjak tiba-tiba turun gitu, nggak boleh. Jadi harus ada sudut perubahannya. Belokan juga sama. Ada pelabuhan dan bandara. Pelabuhan yang contohnya yang tugas kalian itu contoh platform ya. Biasanya itu pelabuhan strukturnya biasanya seperti itu untuk platformnya. Yang mirip jembatan sebenarnya. Cuma kalau jembatan dia tidak didesain untuk menahan beban kapal. Kalau pelabuhan nanti ada beban-beban lain yang bekerja. Bandara dia mirip jalan raya, tapi aturan alignmentnya atau kemiringan-kemiringannya lebih strict. Dan juga ada aturan tentang kawasan udaranya. Itu ada aturannya sendiri. Nah, di sini saya mengenalkan bangunan air ya. Jadi bangunan air biasanya yang drainase sama ini mirip ya, ada salurannya. Cuman yang irigasi ini lebih agak kompleks karena drainase tugasnya hanya mengalirkan air, limpasan air hujan. Kalau irigasi kita harus membagi air. Nah, jadi lebih drainase kan mau airnya berapa asalkan lewat tidak banjir masih oke. Kalau yang irigasi itu letak A dapat berapa, B dapat berapa, nah itu harus diatur. Nah ini kira-kira seperti ini untuk persawahan, kita tidak terlalu fokus di sini ya, karena kalau untuk sipil itu biasanya lebih ke saluran utama, jadi di atasnya saluran kuarter. Karena biasanya yang kita desain itu adalah namanya saluran irigasi teknis. Jadi ada manajemennya secara teknis. Ini contoh saluran, jadi kalau dilihat ini pelengsengan namanya ya. Ini pelengsengan tapi tidak diperkuat, lereng alami, ini diperkuat pakai pasangan batu kali. Ini kemungkinan juga bukan beton, benar-benar beton betulan ya, tapi mungkin pasangan batu kali tapi di aci, tapi tidak tahu juga, karena ada juga yang sudah pakai beton betulan. Ini pintu air untuk bagi-bagi airnya tadi. Jadi elevasi berapa kan sudah ini ya. Ketiga berarti sekarang kan lagi mengerjakan praktikum mekanika fluida. Ya kalau ada praktikum aliran di bawah pintu, nah nanti fungsinya seperti ini. Jadi dengan kita mengatur bukaan pintu dengan elevasi yang sama di dalam kotaknya ini. Kotak ini kan elevasinya kan sama karena airnya kan lambat jadi pelebarannya, elevasi muka airnya kan seharusnya kan sama. Tapi kalau bukaan pintunya beda, rumusnya kan ada C sama dengan akar lebih H muka air di belakangnya dikali bukaan pintu dikali lebarnya.
debitnya yang mengalir ke masing-masing berapa. Nah, ini seperti itu kira-kira. Nanti kegunaannya di sini. Ini saluran pembuang ya, harusnya. Jadi, untuk drainase, memang kalau di bagian hilir dia akan cukup besar. Nah, udah seperti ini ya harus ada perhitungan stabilitas tanahnya juga selain dengan dia bisa bawa air berapa. Makanya seperti yang tadi itu ada betul-betul fondasinya. Cuma saya kurang tahu ini strukturnya apa. Kalau ini sheet pile, berarti sheet pile itu hanya berupa mirip seperti yang panjang tapi dia tipis. Biasanya profilnya seperti ini. Biasanya profilnya seperti ini. Jadi ada penguncinya di sini digabung dengan temannya. Jadi pasangnya hanya dipancang di kanan. Misalkan ini yang mau di belakang sini, nah ini dipancang ke bawah sini. Kalau nggak kuat diisi tie rod. Itu. Karena kalau hanya dipancang satu titik kan berarti dia standing ya. Standing. Tumpuannya kan hanya di bawah. Tapi kan momennya besar nanti. Kalau dia ditaruh di sini ada satu tumpuan lagi, kan momennya lebih kayak dalam di strukturnya lebih kecil, jadi dimensinya bisa lebih kecil. Nah itu salah satu contoh. Ini nggak pakai sheet pile berarti seperti apa kira-kira? Ya kalau memang dimensinya diperlukan lebar sekian, kemudian nggak pakai sheet pile berarti kita harus buat sistem fondasi yang stabil. Kalau nggak pakai ton ya, misalkan mau dibuat slope alami ya, ini berarti harus ada kemiringan naturalnya, karena kan mau ada jalan ini ada bebannya supaya nggak longsor. Berarti ini perlu ngambil lahan segini banyaknya. Kalau memang mau dibuat slope alami. Jadi kenapa di sini mungkin ini jalan utama ya, mungkin dihilangkan. Nah, kita pakai file yang lebih apa namanya efisien terhadap lahan. Kira seperti itu. Ini nggak usah dulu. Nah ini sekarang yang banyak adalah dengan precast. Setelahnya precast konkret. Jadi kita bukan, jadi ada satu precast, satu cast inside atau kita sering bilang cast in situ ya. Nah cast in situ itu dicor di lokasi yang akan ya sebenarnya ini misalkan ini ya dicornya di sini, betonnya didatangkan dari mixing plant, tulangannya di arrange, buatkan backcastingnya dicor. Nah, unggulannya precast ini adalah kalau misalkan dimensinya typical itu bisa di mass product jadi lebih murah jatuhnya ya. Kalau kita custom order beda dan kualitasnya lebih bisa dikontrol lebih baik dibandingkan dengan yang cast inside karena Anda tahu sudah ada praktikum beton dan bahan bangunan belum? Sudah ya? Sudah apa belum? Semester 3 belum ya? Belum mulai, Pak. Tapi kapan? Semester ini? Iya, Pak, semester ini, Pak. Ya, pasti materinya sudah dapat ya harusnya ya. Nah, kalau dia cast inside berarti harus diperhitungkan beton tadi, misalkan di mixing plant ya, harus ditransport ke daerah sini, harus dicor. Selama transportasi kan ada perubahan mutu dan lain sebagainya karena kan apa namanya seal adjustment-nya berubah dan lain sebagainya. Nah itu kalau ada aditif dan sebagainya bisa, tapi kalau kita precast itu dilakukannya di pabrik, jadi kontrol terhadap kualitas betonnya itu lebih bagus. Terus yang kedua adalah curingnya.
Jadi setelah ngecor kan harus ada proses curing ya. Curingnya juga lebih terjaga, jadi bisa di spin dan lain sebagainya. Jadi dia lebih ini. Cuma kelemahannya ya dia harus dibawa ke side lebih berat, lalu kalau dia tidak tipikal ya cukup mahal juga nanti. Kalau dia tipikal mungkin walaupun dimensinya agak lebih besar, mungkin bisa jatuhnya lebih murah. Jadi itu perlu dicek lagi nanti harga itu. Karena memang ininya lebih bagus mutunya. Nah ini bukan pakai beton, ini pakai pasangan batu kali. Jadi perkuatan saluran. Ini lerengnya ya anggapannya mungkin lereng alami ya. Jadi ada kemiringan tertentu, tapi karena ini bukan untuk kendaraan, ya lebih stabil. Karena kalau lereng itu misalkan, walaupun kemiringannya sama, gitu, tapi kalau di sini ada beban yang lebih berat, dia cenderung bisa longsor sebelum ada beban. Setelah ada beban, dia bisa longsor. Kira seperti itu. Kalau nggak ada beban, mungkin masih bisa agak hijau. Nah ini biasanya seperti ini. Jadi ini adalah ringannya. Ini itu dia ada tebelnya di atas ini biasanya ada tebelnya. Ada tebel berapa gitu, 15 sampai 20 mungkin ya tergantung dimensi. Nah di bawah sini agak lebar supaya untuk fondasi ini agak dimasukkan sedikit. Ini dasar saluran. Ini batu kalinya seperti ini. Jadi lokasinya hanya bulat-bulat seperti ini. Jadi kalau dibesarkan ya, jadi saya kira seperti ini. Ini kan kemiringan ini miringnya tak ngawur gitu. Ini agak lebar. Kalau ini misalkan 20, ini mungkin 50 ya. Memang ini ilmu praktis ya, jadi nggak ada apa, ada hitungannya. Tapi biasanya kalau saluran kecil seperti ini nggak perlu dihitung karena over sedikit resikonya nggak terlalu besar. Ini ada fondasinya. Menggalinya ya harus sesuai dengan misalkan ini ya, tanah asli ini digali agak miring sedikit supaya kita mau buat saluran dari misalnya tanahnya full gitu. Jadi digali miring sedikit berarti lokasinya masih tanah asli. Nah itu penting nanti kalau misalkan menggambar seperti ini. Kalau kan tidak ada, contohnya kan belum ya. Di sini juga tanah asli. Kalau ini mau diperkuat, dipasangi batu rikat, tidak terjadi gerusan. Ini harus digambar, karena yang digambar itu yang akan dikerjakan. Lalu ini adalah kurung misalnya seperti itu. Sangat kali. Ya seperti itu. Sekarang gambarnya. Ini diisi keterangan ini lebarnya berapa, ini misalkan kedalaman berapa, ini slope-nya berapa, berapa, ini berapa, ini kalau ada bekuan gini ini berapa, semua harus jelas. Nah, itu intinya untuk gambar teknik. Kalau kan galian ini juga slope-nya misalkan beda ini, nah, ini slope-nya berapa. Nah itu yang penting. Ya, kenapa penting? Karena satu nanti akan dilaksanakan, yang kedua adalah ya sebelum dilaksanakan ini kan akan dipakai untuk penentuan harga ini. Jadi kalau misalkan di gambarnya tidak ada ini tanah huruf, nanti orang nawar udah tidak perlu tanah huruf di belakang sini, lebih murah. Padahal ketika di desain aslinya ya itu harus ada tanah huruf kan mungkin.
atau pekerjaan galian dan timbunan. Mungkin tanahnya pakai tanah yang existing, dibalikkan lagi. Nah, itu harus jelas. Kan ini ada keterangan timbunan existing. Jadi kalau misalkan untuk jalan, misalkan kalau tanahnya jelek, misalkan timbunan jalan ya, kalau salurannya kita gali, kalau jalan biasanya nimbun, kecuali kalau ngepras bukit dan lain sebagainya. Nah, jalan misalkan kita timbun seperti ini potongannya. Nah, ini ada keterangan misalkan tanah timbunan atau apa, ada keterangan spesifikasinya. Itu penting. Ya, ini sebenarnya nggak optimal ya. Ini dia masuk pipa, tapi ini masuk di dalam saluran. Tapi karena ini saluran irigasi mungkin tidak terlalu masalah. Karena kalau saluran irigasi itu debitnya adalah debit tertentu. Jadi nggak mungkin debitnya akan tambah besar karena sudah diatur di hulunya. Kalau saluran drainase, ya debit yang kita hitung itu kan debit probabilitas. Jadi ada probabilitas kejadian debitnya akan lebih tinggi. Karena misalkan kita hitung, saya hitung dari data yang ada, debitnya sekian. Karena ada perubahan iklim, debitnya berubah. Ya, nanti ada kemungkinan saluran yang Anda desain itu akan menerima debit yang lebih tinggi. Nah, ini kira-kira seperti itu. Nah, ini contoh lagi, ini saluran irigasi semua ya. Ini untuk bangunan pembaginya. Nah, ini adalah, kalau lihat, ya salurannya berjejer, ada dua ini. Ada tiga malah. Satu, dua, ini ada satu lagi, tiga. Ini juga pasangan batu kali. Ini sebenarnya ada, bukan sudah pertumbuhan rumput nggak kelihatan, atau ditimbun lagi. Dan ini ada tebalan yang di atasnya, tebalan batu kalinya. Nah, ini gimana gambar dari atas seperti apa? Sekali lagi, kalau gambar dari atas, iya, misalkan ini dasarnya di sini misalkan. Berarti dasarnya misalkan di sini, ini dasarnya. Lalu ini lengsengannya ini, garis ini sama garis ini. Ini harus ada karena menunjukkan bahwa dia miring. Kalau ada keterangan ini, misalkan di sini ya, orang mikirnya apakah kayak gini, malah kalau dia ke bawah sini, kan enggak ini apa? Enggak pasti. Biasanya juga diisi elevasi kalau memang dia seperti ini ya, kotak gini. Ini misalkan ada giginya, yang nggak tahu kenapa ada giginya. Ini ada elevasinya, elevasi plus berapa, minus berapa dari satu referensi. Nah, ini perlu diperhatikan kalau kita ngomong elevasi bukan jarak, bukan panjang gitu ya, tapi elevasi berapa. Karena biasanya kenapa pakai elevasi lebih efektif? Karena ini kan luas ini. Kalau kita ngukur, oh tinggi di sini sama di sini bedanya 20 cm. Ya cara pakai water pass. Rumah masih bisa pakai water pass, pakai selang gitu misalkan. Itu dibuat beda 20 cm. Tapi kalau sudah panjang, beda sini sama sini, itu sudah pakai teodolit. Jadi TS ya, yang bilang. Ada sekarang kan TS pakainya. Dulu teodolit, sekarang TS, ini total station. Dari digital. Jadi dicek, oh ini elevasinya berapa? Karena, oh ini elevasinya berapa? Hanya digambar, lebih enak kita menentukan langsung elevasinya. Jadi lebih menunjukkan posisi strukturnya atau bangunannya di mana. Ya memang kalau bangunan sipil itu akan agak berbeda dari yang kecuali yang gedung ya. Dengan gedung karena
luas yang kita tangani itu jauh lebih luas dari gedung. Gedung kan cuma berapa? Kalau jalan gitu kan kilo mainnya. Ya memang nanti akan ada detail, misalkan ada gedung bangunan apa di sini, yaitu dilabelkan lagi. Jadi biasanya kayak stationing seperti itu. Dan juga kalau rumah tinggal itu kan masih kotak, tanahnya biasanya kan kotak, jarang orang, ya walaupun ada ya, tapi jarang orang yang punya tanahnya agak geleset-geleset gitu. Ya, kalau hotel atau mall itu mungkin masih mungkin ya, tanahnya tidak simetris kotak. Pabrik misalkan masih mungkin. Nah untuk itu karena kalau kotak kan gampang. Kalau kotak misalkan ya kita tidak pakai eh, IIS ya, kan kotak seperti ini. Oh ini saya pengen ada jarak 2 meter ya enak aja diukur 2 meter misalkan. Rumahnya di sini. Di sini saya mau 1 meter, di depan harus sisa 3 meter. Ya bisa aja diukur-ukurin seperti itu. Tapi kalau misalkan gedung atau pabrik ya bentuk tanahnya ya kemungkinan dapat tanah seperti ini. Ya gimana cara naruh misalkan kantornya di sini, jaraknya berapa? Nah ini kan tidak praktis di lapangan. Jika main kita skala seperti ini ya ini harus ada koordinat XY-nya berapa. Ini XY-nya berapa. Jadi pendetilan tidak masalah kita buat kotak seperti ini kalau bangunan. Tapi ini jelas ini titik ini XY-nya berapa. Nah, ada benchmark di sini 1 XY berapa. Ini misalnya XY berapa ini tidak terus tidak apa-apa. Sama kita tahu nih huruf misalkan ya kan jadi dikira-kira sendiri XY-nya berapa nanti. Jadi nanti perlu dipasang normal nanti. Ya, nanti utaranya ke arah mana? Itu perlu diperhatikan. Ya ini salurannya yang nggak diperkuat ya ini masih timbunan ini. Nah kira-kira gambar nanti seperti ini gambarnya mungkin sudah pakai komputer tapi ini gambar lama ya. Filenya lama. Nah ini kan putus-putus ini. Nah, kelihatan bahwa ini ada sesuatu di bawahnya. Seperti itu. Jadi tembok ini itu tidak full sampai ke belakang. Nah ini bawahnya ada pondasinya ini. Ini kelihatan dari atas karena ini atas ini garis lurus ini. Seperti ini. Tapi yang ini adalah pondasinya dia. Cuma seperti ini juga. Ini panjangnya. Ya. Ini karena ada apa namanya? Ada timbungannya ini lebih tinggi ya. Nah ini ada kemiringan ini yang ditunjukkan nanti. Ada seperti ini. Ini ada pondasinya. Pondasi ini kan tebelnya berapa? Nah ini kelihatan di sini putus-putus. Nah ini tidak putus-putus karena ini bukan pondasi. Maksudnya ini cuma squil ini top. Nah biasanya diisi batu ini. Jadi dia tidak kayak ini menerus ya. Ini kan menerus ke belakang. Platnya kan menerus ini. Ini kan cuma satu top. Terus ini ada kaki. Nah, ini adalah kalau gorong-gorong. Nah, ini bukan gambar teknis karena ini hanya gambar skematis. Ini kan masih pakai
notasi B yang untuk perhitungan ini. Nah ini untuk menunjukkan bahwa di bawah ini apa namanya ada sesuatu tapi nggak terlihat dari atas. Ini sebenarnya lebih panjang atau berapa panjangnya tertentu ya. Karena ini dikasih potongan seperti ini. Menunjukkan bahwa ini enggak nyambung sebenarnya. Tapi ini bukan gambar teknis. Sekali lagi ini gambar apa namanya? Gambar skematis. Ini kan belum ada lebarnya ini. Masih B1, B2. Nah, ini dipotong misalkan di A. Ini asumsinya bukan ini ya. Oh ini untuk yang ini. Nah, ini misalkan potongan A kalau dia pakai pipa. Titik A itu adalah yang kelihatan timbunannya saja. Nah, terus ini kotaan ini adalah untuk apa namanya dudukan pipanya. Nah, ini kalau di depan di B kelihatan masuknya pipa. Nah, dia mau tetap memperlihatkan bahwa di sini perlu ada sesuatu. Ini diisi garis putus. Sama dengan ini. Ya, C. Nah, ini karena dia kotak, ada platnya dan dipotong pas di bangunannya. Kalau dari depan seperti apa? D. Nah, ini adalah apa namanya perkerasan dinding saluran. Ya ini dia enggak pakai ada fondasi ya, karena ini kan dasarnya juga diperkuat. Ya ada yang seperti ini. Dan biasanya tersukanya ini agak lebar sedikit. Ini sudah hitungan besar. Ya ini gambar tangan kalau ini. Ini punyanya yang gambar dosen purna tugas Pak Sugibat di Bangunan Air. Nah, ini ada putus-putus. Kenapa? Karena di sini dia akan tetap ada ini miring. Nah ini putus-putus bawahnya. Menunjukkan ini ya, ini ya, ini kan ditunjukkan ini. Jadi kotak ini ditunjukkannya yang ini. Ini dari satu, ini garis ini, dua garis. Jadi apa namanya? Ketika menggambar, sebenarnya tidak ada yang baku ya. Yang penting dipikirkan saja bahwa oh ya ini ada garisnya, berarti harus seperti ini kalau kita gambar. Nah, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sambil jalan, nggak apa-apa kalau ada yang mau tanya. Nah, ini yang di tengah, potongan dua-dua. Ini ada dudukannya, terus ada pondasinya tambahan, beda dengan yang ini. Ini cuma kotak tok. Ini sampai ini ada pondasinya lagi. Ini yang di depannya, ini adalah air yang kelihatan hanya ini, lalu ada tembok ini, tembok ini ya. Nah ini tembok itu yang ini. Ini tetap digambar putus-putus ya Pak memang detail. Jadi ini tenggelam, ini masuk di bawah tembok, di bawah tanah. Lalu nah ini pondasi itu juga kelihatan putus-putus ini. Nah ini pondasi ini. Seperti itu. Jadi harus informatif. Intinya harus informatif. Nah ini di bawah jalan ya. Nah ini adalah potongan jalannya kira-kira.
barang jadi pintu air juga. Tapi dari satu saluran dibuat pintunya ada 3, sebenarnya ada 4, tapi ini nggak ada pintunya, ada 5 ya. Nah eh, ini pakai spot tub saja. Ini dibagi supaya kita nggak buat pintu yang terlalu lebar. Kalau pintunya terlalu lebar, nanti malah mahal dan terlalu berat. Nah, seperti itu. Ya, ini contoh lagi bangunan pagi ya, untuk bagi-bagi air banyak ada pintu-pintunya. Jadi ini kira-kira seperti ini. Nah, untuk bentuk ini harus kelihatan di gambar teknis karena nanti yang dikerjakan ya sesuai bentuk yang kita gambar itu. Nah, ini berapa ini? Ini mungkin 30 cm ini atasnya ini. Karena dia tegak ya, mungkin perlu lebih lebar. Ini juga ini pilar, supaya orang bisa jalan di sini. Ini adalah detail pintu ya. Jadi kalau beli pintu mungkin bisa jadi seperti ini. Ya, kalau tadi kecil, nah ini adalah bangunan yang lebih besar. Nah, ini bendung. Jadi ini bukan bendungan. Ini bendungan belakangnya harus ada kampungannya. Ini bendung. Tujuannya supaya muka airnya naik. Muka airnya naik bisa disalurkan ke sawah-sawah yang elevasinya lebih rendah. Kalau nggak dinaikkan, kemudian kan ya paling hanya segini sedikit. Nah, seperti itu. Nanti bangunan seperti ini yang akan kita gambar. Yang nanti akan kalian gambar. Walaupun kalian nggak gambar ya, tapi harus tahu cara baca gambar. Kayak persepsi orang yang ada eh, di kantor atau desk work-nya itu ketika diaplikasikan di lapangan itu cocok. Jadi sama, itu juga saya akan buat air. Ini bisa sebagai bendung, tapi dia tipenya adalah dengan pintu ya. Ini kan bendungnya seperti ambang lebar kemarin. Itu bentuknya tidak ambang lebar, bentuknya itu seperti namanya ambang koki. Seperti itu. Kemarin kan bentuknya kan ambang lebar seperti ini, kotak biasa. Ini bentuk karet, cuma kita tidak akan spesifik mencoba menggambar ini. Jadi kalau air mau naikkan muka air ini bisa dikembungkan, jadi dia nanti naik. Tapi kalau enggak bisa dikompreskan. Ya ini gambar skematis juga, bukan gambar teknis ya. Nah, seperti ini. Komponen bangunannya. Ini ada pilar, ini pintu, ini bentuk tetapnya. Ya ini gambar teknis, walaupun mungkin bukan untuk perencanaan ya. Ini yang buat arsitektur juga. Nah ini kalau dilihat, yang putus-putus biru ini menunjukkan fondasi dari salurannya. Ini adalah menunjukkan kemiringan. Nah ini sebenarnya juga miring ini. Cuma mungkin karena kalau dibikin digambar lagi miring seperti ini, nanti terlalu ramai. Nah kadang-kadang ada hal seperti itu. Jadi orang sudah tahu kalau ini miring ya ini termiring, nanti ini yang tegak di sini. Ini tegak, kalau dilihat ya. Jadi nah ini kan 30 ini. Bawahnya 60. Yang tegak atasnya 40, bawahnya 1 meter. Jadi memang lebih tebal. Beda tebalnya. Jadi kalau saya lihat gambar ini, saya mau tahu kira-kira di sini saya perlu buatnya seperti apa di sini potongan ini.
yang ke sini ya, ini kan nanti ada potongan. Jadi di sini kan 30, jaraknya ini ke sini kan kita tahu berapa, turun seperti itu. Ini 60 misalkan, ya lalu turun-turunnya ini ya kita sebagai desainer juga yang tentukan, tapi sebenarnya ini di sini 60, ini 30, sudah saya teruskan. Kira-kira bentuknya nanti seperti ini. Nah, dia lebarnya beda. Ini sama ini lebarnya beda. Kalau yang ini, berarti ini 40, ya sudah sampai bawah kan. Dari sini ke belakang berapa? Berarti ini pas 40 ya. Nah, kedalaman seharusnya ini ada nanti eh, elevasinya, elevasi berapa? Elevasi berapa? Turunnya jadi sampai berapa? Lalu ke belakang 1 meter, ya seperti itu. Kalau yang ini, yang ini. Nah, kira-kira seperti itu nanti cara ya. Jadi walaupun kalian nggak gambar, ya kayak gini harus bisa. Jadi untuk ngecek ya, paling nanti jadi reviewer atau apa gitu, harus bisa review gambar orang. Yang mau ditanyakan mungkin sambil jalan. Nah, ini potongannya tadi. Ya, ini karena bukan gambar teknis beneran. Ini karena bukan gambar teknis beneran, jadi elevasinya tidak ada. Karena elevasi itu perlu referensi. Ini berapa? Referensinya dari mana? Biasanya ya pakai benchmark. Nah, benchmark itu biasanya kalau untuk project ya, setiap ada project kita harus melakukan pemetaan dengan referensi. Ya referensinya kita buat di lokasi project, tapi referensinya harus dikalibrasi dengan benchmark dari BIG, kalau sekarang BIG namanya, Badan Informasi Geospasial. Jadi disamakan referensinya yang universal. Nah, ini kira-kira seperti itu. Lihat di sini ini ada kemiringan di sini ya, enggak keluar di sini. Ya, ini enggak kelihatan tapi di sini. Jadi kan ada kemiringan. Nah, ini menunjukkan garis ini, garis yang ini menunjukkan transisi dari miring ke tegak. Nah, ini ada beberapa contoh saluran ya. Jadi kalau dia tanpa pasangan, kita buat detailnya seperti ini. Nah, ini sebenarnya lokasinya kan lokasi pasir ya. Tapi sebenarnya harusnya notasinya ya, kalau tanah asli ya seperti ini. Nah, ini contoh sabun. Jadi kalau kamu menyalurkan air irigasi dari titik ini ke sini, kalau ini dibangun jembatan, jembatan saluran gitu, itu akan perlu tiang yang cukup tinggi.
Tapi karena ini tidak ada halangan ya, mungkin debitnya banjir tidak sampai ke atas sini, mungkin hanya cuma ke bawah gitu, akhirnya diturunkan saja, dibuatkan sifon. Nah ini salurannya sudah saluran tertutup. Sifon ini. Ini ada gambarnya lagi sendiri. Ukurannya, dudukannya, dan lain sebagainya. Ya, ini contoh bendung lagi. Ini 3 dimensi ya. Ini kalau bendungan, jadi dia punya tabungan yang lebar. Kalau sekarang mungkin renderingnya bisa lebih bagus dari ini. Ya, ini di lapangan seperti ini, contohnya. Dia harus, jadi prinsipnya adalah apa yang kalian gambar, garisnya, itu nanti akan ada artinya, jadi itu akan dikerjakan di lapangan. Saya tidak tahu nanti semester tahun-tahun depan kalau sudah tidak pandemi lagi, mungkin kita bisa site visit lagi ya. Ini contoh yang lapangan. Jadi kalau nanti ada kalau yang kurikulum sekarang ya, dan mata kuliah bangunan air, berarti 1 hari kita kunjungan ke lapangan untuk meninjau bangunan air yang ada di Jawa Timur dan jauh-jauh. Nah, ini contohnya. Cuma karena pandemi ya tidak bisa di foto aja. Nah, kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Ini udah habis ini. Ini ada lagi sedikit ya. Ya ini kalau biasanya kita mau yang kita lewatkan itu jalan, tapi ini kebalik, ini yang dilewatkan adalah airnya. Di sini nggak pikirnya nggak ada. Nah, ini struktur lain, ini untuk menahan gelombang, mungkin nanti kita bahas. Sebenarnya ini gambarnya gampang ya, karena sama seperti jalan raya, jadi ada timbunan saja. Cuma nanti spesifikasi yang ada di dalamnya itu yang akan berubah. Kalau jalan kan dia lebih mementingkan, dia dukung kestabilannya. Kalau ini dia lebih mementingkan stabilan akibat hempasan gelombang. Jadi dari timbunan itu ada beberapa material di dalamnya. Ada material porus, terus ada material yang lebih porus lagi, ini yang agak rapat, yang di luar baru ada struktur armor seperti ini. Cuma karena ini kan dia biasanya kan random ya naruhnya, ini namanya tetrapod, jadi bentuknya seperti ini. Kakinya ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah kalau digambar biasanya dia ditentukan oleh ketebalannya. Kan ini tetrapod, jadi tetrapodnya ya ada yang stylenya digambar semua, ada yang stylenya cuma digambar serangan saja. Ini bahwa adalah tetrapod karena naruhnya juga random sebenarnya tetrapod ini. Ada yang seperti itu. Nah, karena memang mungkin belum ada yang ini ya. Saya juga nyari standarnya belum ketemu. Jadi kadang juga pengalaman di lapangan antara satu proyek dengan proyek lain itu gambarnya memang agak beda. Ya bukan hal yang satu. Cuma pentingnya adalah itu tadi bahwa gambar yang kita buat itu harus bisa menunjukkan bangunan yang akan kita bangun. Jadi setiap garis itu ada artinya. Jadi jangan asal garis ya. Nah, agak beda sedikit dengan gambar arsitek, terutama gambar arsitek yang tentang visual. Karena kan arsitek gambarnya kan harus indah ya. Walaupun nanti gambar teknik rumahnya ya tidak indah lagi, tapi gambar
fee-nya atau perspektif dan lain sebagainya itu untuk menjual ke ownernya, nah itu kan memang harus dibuat bagus mungkin. Misalkan kalian buat denah seperti ini, ya. Denah seperti ini, terus kalian tiba-tiba gambar, terus harus bikin pohon di sini, karena kayak apa? Kalau gambar rumah biasanya arsitek kan ada pohonnya. Ini bikin pohon aja di sini. Nah nanti ini harus ada, ini pohon apa ini speknya ini? Ini wajib nggak ini pohon ini? Tingginya berapa? Beli di mana? Kalau datang pohon ini, kalau digambar ada pohon. Nah itu bedanya. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Kayaknya sudah habis. Ya ini untuk bangunan air. Ya ini screenshot dari CAD. Tidak kurang jelas sih kalau saya lihat. Ini bentuk jembatan gorong-gorong ya. Ini pilar. Ini bukan gambar teknis kayaknya. Ini gambar menghitung. Ini gambar belum jadi, jadi jangan gambar seperti ini ya. Ya ini airport nanti aja. Nah ini dermaga. Dermaga banyak ininya sih, banyak tipenya nanti. Nanti kita lihat satu dermaga. Jadi tujuannya, karena kalau saya rasa kita hanya gambar-gambar gitu, kalian harusnya lebih pintar dari saya, harusnya lebih canggih. Ya, jadi saran saya ya, karena building information system itu adalah sekarang hampir semua proyek besar pakai itu, ya, paling enggak kalian juga pahami itu. Tapi walaupun enggak sekarang ya, nanti kan ada di manajemen konstruksi, karena BIM itu sebenarnya kan bukan hanya gambar 3 dimensi saja. 3 dimensi itu kan hanya satu aspek dari BIM kan, di information manajemennya yang penting. Bagaimana dengan ada itu lebih mudah kita kontrol, scheduling, lalu presisi ketelitian kita bekerja, karena kan kadang ya, jadi kalau di project sudah eksekusi itu hitungan sudah tidak terlalu dipikirkan lagi, dalam artian ya sudah hitungannya yaitu tahap desain beda. Jika sudah eksekusi biasanya concernnya adalah waktu dan budget. Apakah waktunya cukup, apakah budgetnya cukup, itu saja. Jadi kalau budgetnya sudah cukup ya wish-nya, atau misalkan saya mau nguruk seperti ini, terus kedatangan aja truk 20 gitu. Nah, apakah efektif seperti ini? Ada yang mau ditanyakan? Belum. Jadi menurut saya bisa extend untuk